Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama. Ketua kelas bisa memimpin doa. Silakan maju di depan untuk memimpin doa terlebih bersama-sama. Sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selesai. Ketua kelas, untuk teman-teman yang tidak hadir, ada tertulis dari jumlah 16 siswa. Bisa dihitung untuk menambahkannya. Silakan. Hitungan mulai dari kanan dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nanti mantap ya, mantap ya. Silakan ke tempat duduk masing-masing. Ya, terima kasih atas doa bersama yang sudah disampaikan oleh ketua kelas. Pada hari ini kita akan pelajari materinya, yaitu prosedur penyambungan panel dengan pengalasan. Nah, kita mengulas kembali materi sebelumnya, di mana materi ini satu harus bisa terlebih dahulu tahu bagaimana cara menggunakan mesin las, karena nggak mungkin ya kita praktek tidak tahu bagaimana cara menggunakan mesin lasnya. Harus tahu caranya menyetel, caranya membuka regulatornya, kemudian caranya untuk posisi yang benar seperti apa, agar supaya hasil penyambungannya bisa sempurna. Nah, salah satu contohnya ada di panel sebelah sini. Ya, ini salah satu contoh penyambungan panelnya kurang lebih seperti ini. Ini pada bagian salah satu di kendaraan sepeda motor. Nah, contoh yang lainnya bagaimana? Ada di bagian sebelah sini, yaitu berada di dekat dengan roda. Ya, terutama ini roda sebelah kanan atau kiri? Kiri. Karena ini posisinya kan sudah kiri dari tangan kita. Ya, nah, bagian mana? Yaitu pada bagian bawahnya sini. Ya, ini nanti penekanannya kalian bisa melakukan penyambungan, bisa mengelas, walaupun tidak menutup kemungkinan ada siswa yang bisa mengelas sampai mencoba berkali-kali. Ada yang 5 kali, 3 kali, sekali bisa, kembali lagi tergantung dari pribadinya. Kemudian untuk hasil-hasil yang nanti akan kalian kerjakan, yaitu pada panel yang sudah saya lakukan pengelasan, tetapi ada masalah, ada bentuk yang bermacam-macam, dibagi menjadi 4 kelompok. Ya. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini tadi peserta didik dapat, nah, sebagaimana yang ada di slide ini. Tujuan yang utamanya, nih, targetnya. Nah, nih, tujuan peserta didik ada satu, peserta didik mampu menganalisa prosedur pengelasan sesuai dengan SOP, standar operasional prosedur. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menerapkan pengelasan dengan menggunakan APD. Jadi tidak asal ngelas, tapi harus menggunakan APD-nya seperti sarung tangan, apron dada, kemudian helm, ya, kemudian sepatu dari kulit,
kemudian sama helm pengelasan. Kemudian yang ketiga, peserta ini dapat menggunakan, nanti pada saat praktek nggak mungkin tidak digunakan, itu bisa menggunakan peralatan pengelasan. Yang berikutnya, peserta didik dapat mengidentifikasi. Nah, ini mengidentifikasi penyambungan ini. Oh, ternyata misalkan identifikasi ada kesalahan-kesalahan, bagaimana cara memperbaikinya. Penekanannya pada mengidentifikasi penyambungan dengan teknik pengelasan. Yang terakhir, yang nanti akan diterapkan, bagaimana cara atau bagaimana menerapkan. Kalian mempraktikkan menerapkan prosedur penyambungan panel dengan teknik pengelasan. Pengelasan di sini yaitu pengelasan menggunakan CO, ya. Nah, yang berikutnya, ini sebelum pembelajaran biar kelihatan nyaman, kalian bisa lihat lingkungan sekitar kalian. Bisa dilihat kanan kiri kalian, kolong-kolong bawah kursi kalian. Kalau ada bisa diambil dan silakan dibuang dalam tempat sampah. Tempat sampahnya ada di pojok. Ayo, waktu tak kasih waktu ya, 5 menit dari sekarang. Silakan dibersihkan. Kita sini. Nah, ini mas. Ini nih. Ya. Terima kasih sudah melakukan kebersihan atau membersihkan lingkungan sekitar. Ini sebelum kita mulai, ya, perlu kita buka pikiran kita dulu. Kenapa? Karena pada saat kalian melakukan, kalau tidak sesuai dengan apa yang kalian kehendaki, pasti pada saat mengikuti pembelajaran males, ya. Makanya saya ingatkan kembali, apa yang kalian pelajari, apa yang kalian lakukan nanti untuk diri sendiri, untuk bekal kalian nanti paling dekat mendekati PKL, ya, paling jauhnya nanti pada saat kalian setelah lulus bisa digunakan sebagai bekal mencari pekerjaan. Sebagai contoh, kalian sudah bisa melakukan kegiatan ini dengan kesadaran sendiri, dengan pikiran yang ini saya belajar untuk diri sendiri. Yaitu apa? Pada saat kalian praktek, contohnya praktek seperti ini, ya, kemudian dengan keinginan sendiri, hasilnya pasti lebih maksimal. Kenapa? Tidak ada tekanan sama sekali. Yang kedua, ilmu yang didapatkan pun bisa dipertanggungjawabkan. Makanya selalu saya tekankan, baik itu nanti pada saat kalian melakukan kegiatan perbaikan penyambungan panel ini, bila mana belum maksimal, bisa kalian perbaiki kembali sampai benar-benar maksimal. Contohnya sudah dilakukan penyambungan perbaikan, ya, ternyata masih ada yang belum jelas. Kalian bisa melihat, oh ternyata masih ada, diperbaiki lagi sampai benar-benar sempurna, sampai benar-benar yang terbaik. Kuncinya apa? Lebih baik kalian mencoba berkali-kali tapi ada hasilnya, daripada sama sekali dapat nilai tapi tidak tahu ilmunya, ya. Kemudian berkaitan dengan pengelasan ini, paling
Dekatnya apa? Bila mana kalian bisa mengelas dengan plat yang tipis, walaupun dengan elektroda atau las listrik di kehidupan sehari-hari sangat-sangat berguna, sangat-sangat bermanfaat, bahkan bisa menjadikan sumber pendapatan buat kalian. Contoh dari las listrik, ya, kemudian beli aja besi-besi bekas yang notabene-nya kilonan, kemudian dirangkai menjadi suatu produk, akhirnya bisa menjadikan harga jual, bisa menjadikan tempat untuk berwirausaha. Dan sekarang kalian lihat, pada saat rumah, terutama bagian atap ya, banyak yang menggunakan baja ringan, ada kalanya menggunakan las. Nah, itu juga bisa dipakai. Ya, kalau berkaitan dengan bodi otomotif, tentunya banyak memperbaiki bodi, memperbaiki sasisnya dan lain sebagainya. Coba perhatikan, ya, pada pembelajaran ini untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian sebelum kegiatan pembelajaran ini ada pretest. Bisa kalian lihat pada slide, bahkan sudah saya bagikan di link grup WA. Ya, grup WA kelas bisa kalian buka. Silakan 5 menit dari sekarang untuk mengerjakan soal yang ada pada pretest tersebut. Dari sekarang dimulai. Silakan. Jangan lupa nama, identitas di lengkapi ya. Ada yang merasa belum bisa masuk? Wah, aman berarti. Itu ada kaitannya dengan pengelasan ya. Pak, ini nggak bisa masuk ya Pak? Nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk Ya. karena sinyal. Coba itu dulu. http://form. Belum bisa. Ini garis miring. Aku jadi lo kita tolong yang lagi kok kita kurang. Sudah dipotong. Di kopi bisa nggak? Bisa. Ada yang sudah selesai? Sudah.
Itu skornya ya. Dari berapa orang dulu yang? Nanti tidak kita ya Pak. Nama peserta, dia, nah itu skornya masuk. Yang sudah masuk dari gila. Ini poinnya 10 ya, maksimalnya kan 10 dari 5 soal. Tiap-tiap poin nilainya 2. Untuk bilang benar semua, Irfan benar semua, Nariko benar 8, ini Dava benar 4, Alfian juga benar 4, dan Lydia benar 8, kemudian Anggara benar 6, Farel benar 10. Dan ini rekapan secara keseluruhan. Dari sini kalian akan mengetahui ya, kira-kira bagaimana. Ada yang sudah benar-benar paham, ada yang belum. Ya, ini dari masih 10, masih ada beberapa yang belum. Gimana? Tiru mengklik kelasnya. Untuk masih kurang berapa? 4 orang ya? 4 ya, kita lihat gambarnya. Sudah 13, kurang 1 orang. Nah, Arda itu udah 8. Cahyo udah 8. Nah, nih. Ya, 1 menit lagi untuk menyelesaikan ini. Masih kurang 1, silakan yang dulu. Ini kita kembali ke materi berikutnya lagi. Pada pembelajaran kali ini, ya, kita akan melihat dari tayangan video yang ada di slide ini. Kalian perhatikan, sebelum kita melihat ini, terlebih dahulu akan saya bagi ya beberapa kelompok. Tujuannya apa? Tujuannya nanti pada saat kalian melihat tayangan video ini, kalian bisa mencari permasalahannya di mana, bagaimana kalian menyelesaikan permasalahannya, baik itu secara pengetahuan dan juga menyelesaikan dengan keterampilan. Nah, ini kalian bisa lihat dulu. Nah, pada video ini nanti kalian terlebih dahulu secara keseluruhan perhatikan, amati, cermati apa yang ada di tayangan video ini. Ini enggak? Kualitasnya. Nah,
Lebih jernih mana bersama. Nah ini ya, lebih jelas ini. Kalian bisa lihat dan amati, cermati pada tayangan video ini. Nah di sini ada seorang leader ya yang sedang melakukan persiapan penyambungan. Nanti ada masalah dalam hasil pengelasannya. Ini ya, ini bisa kalian lihat, cermati. Ini sekali lagi berkaitan dengan suara masih nggak begitu jelas ya, tapi kalian nanti fokusnya pada apa yang dilakukan ini, kira-kira menggunakannya bagaimana, perhatikan untuk prosedur ini. Penggunaan APG dari tujuan pembelajaran yang ditekankan tadi ya. Dan nanti pada video ini yang perlu kalian ingat ada beberapa percobaan. Tinggal nanti kelompok kalian data percobaannya, apakah percobaan 1, apakah percobaan 2, atau percobaan 3 dan 4, 3 dari percobaan ini. Ya, di sini ada nanti kegiatan, yaitu cara penyetelan apa tadi? Gas. Gas. C. Oh. Tekanannya berapa tadi untuk yang luar? 10 sampai 15. Nah ini dicobanya dulu sebelum pada panel. Bila mana hasilnya sudah enak, dicek dengan tingkat C ya. Nah ini diperiksa. Yang bawah itu, yang bawah, oh ternyata sudah siap, baru dilakukan percobaan. Ini untuk yang percobaan pertama. Kalian juga perlu ingat ya, bagaimana posisi seorang welder saat melakukan pengelasan. Dan nanti kalian akan mempraktekannya di sini. Itu penggunaan tang padnya atau tang matanya. Nah, posisi tangan kiri pun selalu standby, alias memposisikan biar lasnya tidak bergoyang. Itu di-tag dulu, kemudian dilakukan proses pengelasan. Karena platnya tipis kan tidak bisa langsung full, bisa.
Itu hasil dari percobaan yang kedua. Ini dilakukan segel 3 titik ya. Nah, bagaimana cara mengolah skala tipis supaya tidak mampu? Bisa dilihat dari video itu. Bertahap, tidak langsung 4. Bisa secara bergantian, pindah lagi, ujung, kemudian ujung lagi seperti ini. Cukup jelas ya? Jelas. Jadi setiap melakukan pengelasan, khusus untuk yang laseo, selesai dibersihkan. Ingat, jangan dimasukkan dalam air. Bukannya semakin mengkilap, malah semakin jelek ya. Ini berbeda dengan las listrik. Dari belakang kelihatan ya, jelas. Nah, kira-kira ada masalahnya itu. Nah, itu ada masalahnya. Di sini seorang welder melakukan percobaan sebanyak 5 kali. Tetapi nanti pada saat pelakuan perbaikan ini, kita lihat kelompok yang dibagi ini berapa kelompok gitu ya dalam hal diskusi ini. Bentuk pengelasan ini yang ada di video ini kategorinya masih di bawah tangan. Nah, kalau yang mencoba ke sini kan berada di atas ya. Sana juga sama, tapi dia horizontal atau vertikal. Ini lebih sulit lagi. Sementara menikmati dulu ya. Nah, ini ada 5 percobaan. Nah, ini juga seperti yang ada di situ, sama seperti tadi yang saya perlihatkan ini. Hasil pengelasannya. Di sini terlihat ada masalah ya. Nah, masalah ini nanti yang akan kalian selesaikan. Salah. Jangan nambah masalah baru. Contohnya seperti apa? Ada kerusakannya di sini, malah kita beri masalah di bagian sini lagi gitu. Ya, malah dijadikan ini sebagai tempat uji coba. Jangan. Uji coba yang lain. Ini untuk memperbaikinya. Nah, setelah selesai, kalian perlu lakukan hal yang seperti ini. Salah satu contohnya, dikembalikan ke posisi sedia kala semula. Ini juga membiasakan diri dimanapun tempat. Kalian ambil posisinya di situ, selesai, dikembalikan lagi ke posisi semula. Setelah selesai, ini proses mengembalikan mesin. Jangan sampai masih ada gas di dalam, terutama di dalam tabungnya sana, regulatornya. Ya. Caranya bagaimana di setiap tabung masih ada tekanannya, yaitu pada mesin
dilepas terlebih dahulu, tidak saat torchnya ditekan tidak keluar, gas baru dilakukan penutupan supaya gas yang ada di selang benar-benar sudah tidak ada ya. Kemudian dimatikan saklarnya. Ini juga yang sering terlupakan. On-off-nya sudah mati karena terindikasi lampunya ya mati, tapi saklarnya tidak diambil. Nah, di sini kita mempunyai dua mesin, yaitu mesin yang seperti tadi dan mesin yang biru. Oke. Nah. Siap ya. Ini nanti yang dapatkan ada. Ini biar seperti ini aja. Kalian nanti yang saat ini tulis nama kelompok saat ini. Ya. Di depannya yang ini di nah, jadi kamu pindah ke sini. Ini sebelum kalian mengerjakan, saya akan membagikan lembar kerja untuk diskusi berkaitan dengan video yang tadi saya tayangkan di dalam slide ini. Video ini juga bisa kalian lihat pada grup WA, sudah saya link, atau nanti bisa saya perlihatkan lagi di sini, tak putar kembali juga bisa. Ya. Nah, kelompoknya ini saya bagi sesuai dengan kelompok kursi ya. Kursi ini sebanyak berarti 4 kelompok. Ya. 4 kelompok, 1, 2, 3, 4. Kelompok 1 sana atau sini, nanya mana? Ditulis nama yang ada pada lembar LKPD. Nama kelompoknya siapa saja? Silakan ditulis. Kelasnya jangan lupa, ya. Yang berikutnya, perhatikan. Saat kalian mengisi nanti akan ada yang mempresentasikan siapa, yang mengerjakan saat perbaikan pengelasan ini siapa, yang mau mencatat atau menjadi moderatornya siapa, di situ sudah ada. Ya, pada lembar kedua kalian bisa lihat lembar kedua ini, coba perhatikan mas. Lembar kedua ini kalian identifikasi masalah yang ada di video, atau nanti bisa kalian lihat hasil pengelasannya ini diidentifikasi. Kenapa kok sampai terjadi seperti ini? Ya, nah untuk lebih menguatkan lagi ini hasil dari pengelasan yang ada di dalam video tadi, bisa secara kelompok diperlihatkan. Ini sementara untuk mempermudah dibuat kelompoknya secara kelompok ya. Yang sebelah sini nanti bisa kelompok sini, agak pindah ke sini aja. Posisinya gimana? Langsung mengelompok. Ini kursi bisa bawa sini. Kemudian yang sini ke pojok sana, ya. Kemudian yang sini depan pindah ke sana. Kemudian yang sini pindah ke sini, ya. Ada kelompok. Wah, sambil, ya. Secara kelompok, ya. Secara kelompok ini, ya. Nah, silakan itu diselesaikan. Ada kolom-kolom tadi, ingat
namanya ditulis dulu ya. Yang kedua, identifikasi dari video tadi dan pekerjaannya, penyebabnya apa, bagaimana solusinya. Silakan bisa kalian selesaikan. Untuk kelompoknya langsung gini ya. Untuk kelompoknya secara biar enak nanti bagian atas ditulis dari sini aja. Ini kelompok 1 ya. Coba Mas perhatikan. Ini kelompok 2. Ya. Yang ini kelompok 3 ya. Nah ini kelompok 4. Bagian atasnya ditulis kelompok 4. Dilingkari 1, lingkar 2, 3 gitu. Ya. Ya, ditulis namanya ini. Ya silakan. Kurvanya diambil dulu baru Pak. Nah ini kan ada masalah loh. Jadi nanti diselesaikan. Diselesaikannya bagaimana? Ya bisa ini dibeda dulu. Kemudian ini dilakukan ke lakukan supaya benar-benar bagus. Ingat, tembusan jangan dilakukan apa-apa, paham nggak? Yang hanya dilakukan hanya pada bagian luarnya aja. Seolah-olah ini ada panel yang menutupi lagi, makanya ini nggak usah diapa-apakan. Ya tahu, paham ya? Tadi hanya pada bagian sini. Kira-kira bagaimana solusinya? Kalian bisa berebut gitu. Ya? Nah silakan ini ditulis dulu, kemudian pada bagian berikutnya. Nah ini kan ada siapa yang mau jadi moderator, pemateri, kemudian siapa yang melakukan solusi masalah ini, berarti semula siapa. Nah ini identifikasi dari video tadi. Ya silakan ini. Nah ini kan ada loh yang yang mau jadi siapa, atau pemateri siapa. Ya. Ini ditulis dulu. Nama kelompoknya. Berarti dari sini ditentukan siapa yang pengen ngomong, siapa yang memperbaiki dari plat ini. Ya. Oh, platnya tinggal pada bagian sini ada dua tempat ya. Posisi yang tembusan jangan diapa-apakan, karena tembusan biasanya berada di dalam, nggak kelihatan. Jadi hanya pada bagian luarnya aja. Bagian luar yang mana? Berarti yang sini. Ini boleh dilakukan. Misalkan apa? Serang kamu yang menentukan sendiri untuk bisa buat ini jadi bagus, rapat. Bagaimana? Nanti di situ ada kolomnya. Kamu identifikasi dulu penyebabnya apa, ya, karena apa, bagaimana memperbaikinya. Ini yang diplat. Kalau misalkan di video tadi, kira-kira kamu identifikasi apa aja, ya? Nah ini jangan lupa untuk kelompok 3 ya. Nah kelompok 3 nama-namanya ini ditulis. Kemudian pada bagian belakangnya nanti, pada bagian sini nanti ada kolom. Silakan diisi. Ini identifikasi, lembaga identifikasi bisa dari mengidentifikasi dari sini atau dari video tadi. Masalahnya apa aja? Ya, oh ternyata di kelompok ini kan juga kelompok 3 yang ada video itu tadi ditemukan apa-apa saja masalahnya gitu loh. Ya, oh ternyata masalahnya nih. Nah, kemudian untuk yang berikutnya ini sama, ya, ditulis dalam sini yang masing-masing siapa. Kemudian hasil dari ini kalian jangan perbaiki yang bagian dalamnya, tapi hanya pada bagian luarnya aja. Bolong itu Pak ya. Ya toh? Nah, tujuannya bolongnya ini berarti diselesaikan masalahnya. Supaya apa? Supaya rapet. Bukan rapi, tapi rapet tuh. Ya toh? Nah, caranya gimana? Kelompok ini bisa diselesaikan sendiri, dituangkan di sini. Video di sana, ini kelompok 2. Tadi percobaan 2 bagaimana tadi? Ya dong? Oh ternyata ada kaitannya dengan perbedaan apa? Bisa dituangkan di sini. Silakan. Waktunya ya dari identifikasi ini karena nanti ada kegiatan prakteknya, silakan dibuat kurang lebih 45 menit ya. Sorry.
untuk praktek ini terlalu lama ya, karena nanti ada penyelesaian buku sekitar 25 menit aja. Silakan. Tulis. Nah, ini kan apa kira-kira? Pergunakan waktu sebaik mungkin ya. Bisa juga untuk yang kelompok lain ini bisa melihat tayangan video tadi. Itu kan cara mengatasinya loh, berapa caranya. Terserah kamu. Nah ini kan kolom-kolom udah dikasih. Mau dari sini aja, ini loh diskusi. Nah, jadi ini ya, menyelesaikan tuh. Bagaimana cara solusinya, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, itu yang mau nanti siapa? Siapa yang nanti keju? Dan bagi atau kemudian materi berarti yang memaparkan ya. Moderator kan yang menjelaskan dari awal gitu. Dan cara persepsi loh. Kemudian nanti nanti yang solusi masalahnya yaitu pada saat praktik siapa kelas. Coba cukup ya, perhatikan untuk diskusi sudah semua atau belum? Coba kelompok satu gimana? Sudah belum? Kelompok satu sudah selesai belum? Belum. Kelompok dua? Belum. Kelompok tiga? Sudah selesai belum? Tiga. Belum. Kelompok empat? Belum. Ya, saya kasih waktu 5 menit lagi secepatnya diselesaikan.
Nanti tinggal kalian diskusikan kira-kira tahapan itu dalam menyelesaikan project yang ada di situ. Ya dong, kalau sudah digunakan di situ, bagaimana tahap-tahap project itu? Coba perhatikan, bagi yang sudah bisa ganti pakaian werpak, karena tempat prakteknya bukan di sini tapi di bawah. Nanti yang sudah bisa berganti pakaian werpak dan menyelesaikan di tempat praktek di bawah. Paham ya? Yang sudah siapa? Yang sudah coba ya bisa langsung ke sana dan di werpak. Yang belum biar diselesaikan dulu nanti nyusul di sana. Paham ya? Ya. Mempersiapkan bendanya. Dulu disiapkan pada saat nanti ngelas sudah siap. Kelompok yang siap ngelas memperbaiki silakan dipakai. Kelompoknya bantu. Nah untuk yang ini buat yang mau juga. Dibantu ya. Untuk yang praktek harus menggunakan werpak ya. Yang tidak menggunakan werpak bantu temennya. Ini disiapkan dulu, ada di sana. Di setel dulu, dibuka. Ya, nanti bantu. Setelannya juga ini pakai apa? Ya, siap ya. Ini ditutup. Sudah di setel, tinggal siap toh? Ya. Yuk silakan diselesaikan untuk yang ini.
Lebih lora nempel di masane, yo ngesas tak dua sumber. Dulu. Kacamatanya dipakai. Oh, di Jawa ke kacamatanya ya ora belum nyanggung. Ya, sip. Baik. Semangat nih. Ya toh? Terus kita ikan dong. Kule ini terbuka nih. Bentar. Oh, bentar. Jangan terlalu dekat. Topengmu, yo. Yo, lanjut. Topengmu jadi terlalu dekat. Ya, matanya terlalu dekat. Itu juga. Ini bersihkan dulu. Dulu. Nah, bersihkan. Ngumpul ngono. Iki diamankan, Lin. Boleh diomongi ora dirimo. Kayak ini. Ora diope wong rek remuk ngene lho, goyang kowe. Ya udah ditekan, kok modot malah. Yo, ini teknis itu. Malah tembusannya Diampas ya, Pak. Istirahat kok tembusannya udah diampas malah diampas. Gak apa-apa, nanti fokusnya berarti pada bagian sing dia ketemu aja. Sedikit ya. Kan? Ya, berikutnya. Ya, silakan. Oh, masih ada ya? Nah.
berikutnya. Nah, ini nanti bisa dilihat hasilnya ini. Kelompok kalian mengevaluasi kira-kira tembusannya bagaimana, ya, hasilnya bagaimana. Kalau memang nanti perlu diperbaiki, perbaiki lagi. Ya dibantu. Panas ya. Ayo dibantu untuk kelompok berapa? Kelompok 2. Bantu timnya yang nanti akan menyesuaikan. Teknisi laksana. Jadi kamu bisa menyelesaikan posisinya. Nah, ini kan bisa langsung. Betul, semuanya sudah siap ya, tinggal kelas ya. Ya, coba langsung boleh. Ini kemasannya tinggi. Masalah tinggi. Ya. Ya, terus singkirkan dulu. Kontrol, awas anu aja. Nah ini kan gasnya nggak tergantung. Oke, lanjut. Posisi paling nyaman, tangannya gimana? Pin enak. Temennya mengingatkan ya Bapak. Kalau sudah nempel jangan ditekan topnya ya, tambah jauh.
Ya, bentuknya. Ya. Saja. Ya, tunggu sih. Gerinda dulu. Kalau misalkan ada yang posisinya taruh sini dulu. Kopengmu. Itu bisa digerinda, lihat dulu. Yang tadi pertama bisa digerinda, lihat dulu. Ya, kalau misalkan kurang tambah lagi. Yuk berikutnya. Nah, nanti kalau misalkan perlu diperbaiki sama yang lain, boleh. Kelompok ini mana dibantu, nah dibantu temennya. Masuk dulu. Aku posisiku nanti relo. Kau main aku kono posisiku nanti tejo. Nah, ya kelompoknya mana? Bener? Kelompoknya membantu ya.
Nah, gitu. Itu dibantu dulu, dilepasin dulu. Ya. Dibangi deh. Oh, ini gak ngomong itu. Langsung diwangi ya. Yo, diwangi. Tangan dulu. Jajal ya orang. Pokoknya dihitungi pip 1, 2, 3 jabut anak pip. Langsung nyala. Trot. Langsung tenggolangan langsung tembak. Asik, Yono pip 1, 2, 3. Bangga nih pip. Jelas, ayo. Ojo bulangannya jangan tembak yo. Esok ono pip. Jurine. Ya, yo. Satu, dua, tiga. Kamu bisa, aku percaya. Yo.
Pakai lurusnya garisnya sing bolong. Git ngaruh prat. Jos video. Ayo. Pas kepit. Basket bola. Biasa. Ini juga pas. Kita lanjut sekarang ya. Terus sekali kita ya. Pas ini belajarnya. Ya. Dari tapi. Ya. Kelompok yang tadi mau memperbaiki ada enggak? Nah ini nanti bisa dipresentasikan dulu untuk yang kelas karena persiapannya lebih matang. Silakan. Ayo, siap ya. Coba perhatikan. Hari ini setelah kalian melakukan identifikasi masalah yang ada di slide tadi, kemudian sudah melakukan kegiatan perbaikan pada hasil pemelasan. Kelompok yang pertama terlebih dahulu itu kelompok satu ya. Nah, kelompok satu bisa mempresentasikan hasil diskusinya dan juga hasil dari perbaikannya. Di situ yang ditunjuk siapa? Ya, silakan. Untuk semua kelompok bisa ke depan memperkenalkan diri dari kelompok berapa, namanya siapa aja, kemudian langsung bisa mempresentasikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil pemelasan. Untuk itu sebelum melakukan presentasi akan perkenalkan terlebih dahulu. Saya ada dan teman saya ada. Kita siapa ya? Gabia. Oke.
Kembali. Saya Yoga Ramadhani sebagai pemateri. Saya Sarjana dari nomor 1 sebagai yang kelas. Untuk itu silakan untuk Mbak Cahyo Bidang Ramadhani untuk menjelaskan. Terima kasih. Identifikasi masalah 1. Panel hasil pengelasan juga kemungkinan penyebab tegangan terlalu tinggi dan pengelasan terlalu lama. Cara mengatasi tegangan yang sesuai prosedur dan Yang lain perhatikan. Nah, dari apa yang kamu tadi perbaiki kira-kira bagaimana? Bisa dibantu sama yang melakukan pengelasan. Gimana tadi pengalaman perbaikannya? dan tidak berlubang lagi. Dan tidak berlubang lagi. Dari hasilnya bagaimana? Ya. Kemudian dari apa yang tadi dipaparkan, kalian bisa menanyakan kira-kira permasalahannya apa. Ini gini aja, yang sebelah sini, kelompok ini, karena kurang pas di belakang dari sini, agak ke sana aja. Pindah ke sebelah sini. Yang ingin bertanya bisa disampaikan ke depan. Apa permasalahan? Tidak ada. Coba, ada atau tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya tutup. Kasih waktu dulu. Yo, silakan. Kaitannya dengan video, boleh ditanyakan. Sekarang saya Perkenalkan tanyakan dulu ya. pergerakan saya jawab dari kelompok 4. Cara mengatasi biar kelas stabil lurus. Ya, silakan. Silakan untuk saya jawab. Itu biar ada yang bisa membantu. Ayo, coba. Untuk pengelasan yang biar stabil itu utamanya lurus horizontal. Atau bisa dibantu temennya. Bisa menambahkan Mas Anda? Ya bisa. Atau dilempar sama kelompok yang lain. Bisa juga membantu, silakan. Bagaimana cara tadi pertanyaan dari teman kalian? Kelompok lain ada yang bisa bantu? Ada tidak? Tidak. Cukup? Ya. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa kembali. Kemudian yang berikutnya, yang tadi praktek berikutnya siapa? Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil pengelasan saya. Kelompok kami beranggotakan saya dengan jabatan sebagai penulis, lalu Saya membantu. Namanya siapa? Nah, kamu menyebutkan orang dengan nama. Nah, sebenarnya Nama saya Japa Widya Baujan sebagai pembantu. Saya Akbar Yamin sebagai presentasi. Saya Faisal yang mengulas. berikut adalah presentasi dari kelompok saya yang akan dilakukan oleh Bara. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengelasan yang dilakukan oleh Mas Afif. Pertama, identifikasi masalah pada penyambungan panel. Pada penyambungan panel yang tidak pengelasan yang tidak rapi dan kemungkinan penyebabnya adalah kurang stabil saat melakukan pengelasan dan cara mengatasinya seharusnya melakukan dengan tenang dan hati-hati agar bisa maksimal dan rapi. Dan terima kasih. Terus perbaikannya bagaimana? Silakan. Siapa yang memperbaiki tadi?
Ya. Kendalanya, hasilnya bagaimana setelah diperbaiki? Bagus dan tidak berubah. Ada kendala nggak tadi waktu pengelasan? Tidak tenang. Kenapa? Belum pernah. Ya. Sekarang moderator memberikan kesempatan kepada kelompok lain ya untuk menanggapinya. Jikalau saudara ada pertanyaan, saya persilakan menjabarkan pertanyaan saudara. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Cara mengatur. Perkenalkan dulu nama kamu siapa. Saya Radit dari kelompok 2 ingin bertanya. Cara mengatur gas regulator itu bagaimana? Ya. Cara menyetel regulator tergantung pada plat yang ingin dilakukan pengelasan. Jika tipis, gunakan pada daya rendah, dan jika tebal gunakan pada daya tinggi. Caranya Dengan memutar pada bagian regulator. Jika ingin ke tinggi, putar ke arah kanan. Jika rendah, putar ke arah kiri. gimana? Dikembalikan lagi. Gimana? Masih kurang? Atau ada yang mau nambahin? Cukup, Pak. Ada nambahin? Cukup. Kalau lain nambahin? Nah, cukup. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari pengelasan dari kelompok 3. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri dan nama saya. Saya Agresya Bersama sebagai moderator. Saya Farhan Sudatana Pratama sebagai penulis. Saya Narko Dianto sebagai pengelas. Untuk itu Bentar, yuk. silakan Mas Farhan untuk mempresentasikan hasil pengelasan. Bagi kami, untuk hasil pengelasan yang kita lakukan ada kekurangannya, yaitu saat meeting pengelasan tegangan terlalu tinggi sehingga membuat plat bolong, dan yang kedua terlalu lama dalam melakukan pengelasan, dan yang ketiga saat melakukan pengelasan pengelasannya kurang rapi atau platnya kurang simetris. Kemudian, bagaimana menyelesaikannya? Permasalahan itu. Oke, saya sebagai pengelas di sini akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi plat yang berlubang. Untuk kan platnya ini kan tadi berlubang ya, kan ada sisa lasnya sebelum berlubang. Ya, itu kita tembaknya yang bilas hasil pengelasan tadi. Tembak sedikit demi sedikit hingga tertutup. Jika ada masih bolong lagi, tembak lagi hingga lubangnya tertutup. Cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang bisa ditanyakan. Yo, dari kelompok lain, silakan. Siapa yang akan nanya? Silakan. Izin bertanya, bagaimana cara mengatasi Perkenalkan namanya siapa? Izin bertanya, perkenalkan saya ada dari kelompok 1. Bagaimana cara mengatasi
plat yang melengkung saat dilakukan pengelasan. Terima kasih. Ya, oke Mas, ada izin dijawab ya Mas. Untuk mengatasi plat saat pengelasan melengkung, itu pertama-tama kita tag wheel-nya Mas. Tergantung tag wheel-nya kita bisa rapi apa enggak. Di sini kan tag wheel, tag, titik, titik. Jika kurang yakin bisa di tengah Mas. Tag. Nah, nanti selanjutnya bisa pengelasan rata gini. Nanti akan rata belakang. Biar tidak melengkung bagaimana caranya? Supaya pada saat kelas tidak ngangkat atau melengkung. Caranya gimana? Jadi pertanyaannya gitu. Ada yang mau bantu? Ya, mau mulai. Ada? Ada? Kalau nggak ada, berarti cukup dari Mas saja ini tadi. Cukup. Ya. Untuk sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan perbaikan plat yang berubah. Di sini saya sebagai pencatat izin perkenalkan nama saya Pranatya Prasetyo. Kemudian saya Muhammad Teman Jodoh sebagai materi. Saya hanya tidak muda sebagai pengelas. Yo, sekolah yang materi. Untuk identifikasi masalah yaitu bolong penyebab saat pengelasan tegangan terlalu tinggi dan ditekan terlalu lama. Cara mengatasi tegangan disesuaikan dengan plat agar tidak bolong. Terus yang Yaitu cara membagi bolong yang pertama tag wheel lagi yang bolong itu tag wheelnya ke sisa las tuh, kemudian sedikit demi sedikit maka akan tertutup yang bolong itu. ya. kira ada yang tanyakan ke kawan-kawan. Ya. Ada? Perkenalkan dari kelompok berapa? Nama siapa? Perkenalkan nama saya Mas Widianto dari kelompok 3. Izin bertanya ya. Saat melakukan tag wheel itu kan ada yang terjadi lubang atau tidak tepat pada tag wheel-nya. Itu bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Yaitu yang pertama di tag wheel lagi, kemudian bisa bilas ke bagian yang bolong sampai tertutup lagi. Ya. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba untuk hasil perbaikan tadi bisa dikumpulkan. Begitu juga untuk lembar diskusinya atau KPI-nya. Nah, ini dari hasil kegiatan diskusi dan juga kegiatan praktek dalam memperbaiki pengelasan yang ada masalah secara keseluruhan dari kelompok 1, 2, 3, 4 yang sudah dibentuk sudah memperlihatkan hasil yang signifikan atau sudah ada progres yang baik, yaitu bisa membuat yang tadinya plat ini ada masalah berlubang sudah tertutup rapat. Tetapi ada juga
kelompok yang masih kurang sempurna, yaitu masih ditemukan bagian belakangnya, tembusannya masih belum kena. Ya, jadi ada yang sudah tembusannya mengenai secara keseluruhan, ada yang masih kurang tembus. Kalau misalkan dilakukan kayak uji yang tidak tembus, berarti masih kekuatannya kurang maksimal. Berarti kesimpulan dari tujuan pembelajaran yang dilakukan oleh kalian, satu, saya melihat sudah bisa melakukan proses pengelasan. Yang kedua, sudah bisa mengidentifikasi masalah dari video yang tadi saya paparkan. Begitu juga benda kerja dari hasil yang ada di video. Kemudian yang ketiga, saat saya melihat secara langsung, proses pengelasannya itu hampir semua kelompok yang praktek menggunakan APD secara sempurna, baik ini menggunakan topeng atau dilepas, sarung tangan kulit, apron dada, lengan lengan tangan dari kulit dan sepatu. Ya, dan prosedurnya pun secara keseluruhan sudah baik. Kemudian untuk mengetahui apa yang sudah kalian pelajari hari ini, silakan kalian kerjakan di post test yang ada pada slide di depan, yaitu kurang besar ya. Lihat, tidak cukup. Nah, ini ya. Nah, untuk post-testnya ini pada link yang ada di slide atau bisa kalian buka di grup WA yang sudah saya bagikan. Silakan dikerjakan waktu 5 menit. Ada dapat dua. We know from where from Ini ganti aksen aja nggak apa-apa. Yang asal ya boleh terima. berarti TPR 2 berarti. Apa? Dari pretest yang sudah kalian kerjakan, ini baru
Proses ya, sorry. Proses yang sudah dikerjakan bisa kita lihat baru 11 responden ini masih ini nggak bisa ya. Ini masih 13, masih kurang 3. Nah ini yuk kita bahas bareng-bareng. Untuk soal yang dari gambar ini, ada pertanyaannya seperti itu. Seorang welder melakukan penyambungan dua buah plat dengan metode pengelasan nik. Saat proses pengelasan terjadi hasil pengelasan yang menjadikan plat membara berarti nyampe merah ya, nyampe merah. Pada gambar di atas, mana yang harus dilakukan penyetelan? Nah, ini salah satu dari teman kalian menjawab saklar, full dan push diarahkan pada push. Nah, dari jawaban ini yang benar harusnya B, penyetelan P atau tegangan ya, berlawanan arah jam-jam. Karena tadi kan besar, berarti di setel dikecilkan, berlawanan arah dikecilkan. Ini jawabannya yang benar B. Ada yang B? Saya B. Berapa orang? 2, 7 jari. 1, 2, 3. Dari 13 hanya 5 ya. Gocek iso. Nomor 2. Berapa? Kemudian nomor 2. Pada saat seorang welder melakukan pengelasan teknik untuk menyambung sebuah panel didapatkan penetrasi yang kurang baik. Penetrasi berarti tembusan ya, tekanan tembusannya kurang baik. Di sekeliling atas lasang terjadi warna pink, berarti ada air putihnya. Dan hasil pengelasannya tidak bisa halus. Hal apa yang menyebabkan demikian? Ini salah satu dari teman kalian menjawab penyetelan tegangan terlalu kecil. Harusnya jawabannya B. Penyetelan regulator atau regulator gas masih dalam keadaan tertutup alias belum di setel. Tidak ada gasnya. Kalau kalian perhatikan pasti ada kayak pinggirnya hasilnya itu kayak legok-legok, ada putih-putihnya. Itu jawabannya. Berapa ini dari kalian yang jawab benar? Yang salah saya Pak. 1 ya, jadi 14 hanya berapa? 2. Hanya 2. Kemudian kita lihat nomor 3. Pada saat siswa melakukan observasi hasil pengelasan di penyambungan dua buah plat terjadi tumpukan las yang sangat banyak. Jadi juga ada ya waktu melakukan perbaikan tambah dulu lasnya harusnya dilas mana malah pernah ini Jadi Pak. Yang berumur juga ini. Wah, penularannya tak dari 7 soal ada yang sama sekali tidak benar alias salah kabeh. Kemudian ada yang betul 3, ada yang betul 3 lagi, ada yang 5, ada yang 3, ada yang 2, 3, ada yang 1, 2, 4. Ini sangat komplit sekali. Ya. Nah, kita lihat. Ini berarti kurang lebih bisa juga saat mengerjakan yang atas nama Nariko sama sekali belum dapat nilai, nanti bisa diperbaiki lagi. Kemudian yang dapat 1 ini atas nama
Raditya Bayu Adalah 3. yang dapat 2 dapat 3 Alfian sama Evan. Kemudian yang dapat 3 lagi ini Akbar. Kemudian yang dapat 3 lagi Sarul ada. Nah, yang dapat 4 ini yang belum disebutkan tadi berarti ada. Nah, untuk yang tertingginya dari soal itu benar 5. Kira-kira apa tadi? Aku toh Pak. Java ya. Nah, Java sudah benar 5. Yang lainnya sangat komplit ini. Jujur loh Pak. Mampir bener lagi Pak. Ya, kita lihat untuk hasil BPS tadi dari soal 10 ya. Ini langsung soal 10 yang dapat 8 Raditya, Alfian 4, Java 4, kemudian Nariko betul 8, Irfan betul 10, Dilan juga betul 10, Akbara dapat 6, kemudian Farel dapat 10, Arja dapat 6, kemudian Cahyo Bima dapat 8. Saya ulangi, Arja dapat 8, Cahyo dapat 8, Evan dapat 8, Gabriel dapat 6, kemudian Anggara dapat 8, Satu Danu 8, kemudian Muhammad Wahyu 8. Ya. Apa? Dari pertemuan kali ini, untuk pertemuan yang akan datang, jangan lupa masih ada kaitannya dengan materi kali ini. Hanya saja nanti perlu ingat, tadi ada beberapa yang masih tidak membawa berpak, nanti besok harus membawa berpak. Dan misalkan ada hal-hal yang kurang, misalkan hasilnya saat ini kurang maksimal, bisa dikembangkan lagi. Jangan lupa ya, bisa karena terbiasa. Yang kedua, jangan pernah merasa kecil hati. Yang penting dicoba, pasti nanti bisa. Jangan pernah merasa saya tidak bisa. Selama kalian punya pikirannya di sini nggak bisa, diputuskan sendiri nggak bisa, sampai kapanpun pasti nggak bakalan bisa. Mending belum bisa, ada keinginan untuk lebih bisa lagi. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini karena sudah selesai, saya minta dari semua peserta didik mengisi lembar refleksi yang ada di slide ini. Silakan diisi bagaimana proses pembelajaran hari ini pada link yang ada di slide atau link yang sudah saya bagikan di dalam grup WA. Silakan, saya kasih waktu 3 menit untuk mengisi lembar refleksi ini. Jadi untuk refleksi tadi kalian sudah melakukan di dalam pengisian di Google Form ya. Ini semua digunakan sebagaimana pembelajaran yang hari ini dilakukan oleh saya, sehingga untuk kedepannya
pembelajaran bisa lebih baik lagi, bisa lebih semakin bagus. Untuk mengakhiri, sebelum saya akhiri, ada yang ditanyakan? Kalau ada, ketua kelas nanti bisa memimpin doa, kemudian bisa berdoa bersama dan diakhiri dengan salaman ya. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, langkah baiknya kita berdoa bersama dan kepada masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'asri insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Sudah selesai? Silakan duduk kembali. Untuk kegiatan ini, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.